الهلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana syahra siyam wa jazala fi ayamihi wa layalihil fadaila wal in'am wa amara naharahu bisyam wa nawwara lailahu bil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang pada bulan ini kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa wajib. Dalam puasa wajib Ramadan ini bertujuan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimanakah ciri orang-orang yang bertakwa itu? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam ayat itu Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah melaksanakan atau mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezeki yang kita terima. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan kita beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah juga menjelaskan tentang hal itu, yang antara lain adalah kita menepati janji. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan akhlakul karimah. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, setelah kita memahami ciri-ciri orang yang bertakwa, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa dimanapun saja kita berada. Lalu bagaimanakah kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam hal ini kita bisa belajar dari para sahabat. Kita bisa belajar dari sahabat Umar ketika beliau bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu arti iman? Apa itu arti takwa?" Kemudian Ubay menjawab, tetapi jawaban Ubay adalah jawaban dengan sebuah pertanyaan. "Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan melewati jalan yang penuh dengan duri?" Kemudian Umar menjawab, "Oh, tentu saja pernah." "Kemudian apa yang kamu lakukan?" Ubay melanjutkan pertanyaannya. Lalu Umar menjawab, "Tentu aku akan berjalan dengan konsentrasi, dengan penuh perhatian, dan penuh dengan kehati-hatian." Maka Ubay menjawab, "Itulah hakikat makna dari takwa." Bapak Ibu dimanapun Anda berada,
Rasulullah sudah memerintahkan, Allah sudah memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Rasulullah memerintahkan agar kita bertakwa di mana saja kita berada. Kemudian para sahabat sudah menjelaskan makna hakikat takwa, yaitu hati-hati. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati dimanapun saja kita berada. Ketika kita di tempat kerja, hati-hati. Ketika kita di tempat wisata, kita hati-hati. Ketika kita dalam perjalanan, kita hati-hati. Kita bertakwa. Apa maksudnya? Hati-hati dalam hal ini maksudnya adalah kita selalu memperhatikan apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah atau kita sudah meninggalkan larangan Allah atau belum. Kita bisa ukur itu. Apabila kita di tempat kerja, maka kita memperhatikan apakah pekerjaan saya ini dalam rangka bertakwa kepada Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dan apakah sudah meninggalkan larangan Allah atau belum. Ketika kita di pasar misalnya, apakah barang yang dijual adalah barang yang halal, atau bagaimana proses jual belinya, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah dan sudah sesuai dengan larangan Allah apa belum. Ketika kita di perjalanan, maka bagaimana ada pada perjalanan, bagaimana perintah Allah kita laksanakan dalam perjalanan, bagaimana larangan-larangan Allah ketika dalam perjalanan, ini kita perhatikan. Maka dengan begitu kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah agar kita berhati-hati dimanapun saja kita berada. Jangan sampai kita hanya berhati-hati ketika di masjid saja. Jangan sampai kita hanya berhati-hati, jangan sampai kita hanya bertakwa ketika kita dalam pengajian saja. Tetapi di mana saja kita berada. Insya Allah dengan begitu kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa dimanapun saja kita berada. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.